Selamat sore pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di IDX Channel. Anda menyaksikan IDX Second Session Closing, pemirsa ya, di mana kami akan mengulas untuk Anda analisis rekomendasi mengenai investasi saham. Pada sore hari ini saya akan berbincang bersama dengan Bapak William Hartanto. Beliau merupakan teknikal analis PT Panin Sekuritas. Selamat sore Pak William. Pak William, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak William. Terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat ya Pak ya. Ya, Pak William, mencermati indeks harga saham gabungan, kayaknya bisa dibilang juga cukup sehat tidak sih koreksi yang dialami? Nggak terlalu besar, hanya 0,02%. Tapi kalau di-compare dengan pembukaan tadi pagi, cukup berbeda jauh gitu ya, karena di pembukaan indeks harga saham gabungan itu di 6101, sementara saat ini di 6070. Bagaimana analisis Anda untuk IHSG? ya, jadi sebenarnya sih koreksi yang wajar. Memang kemarin kan udah 3 hari terjadi penguatan ya, dan ini juga tadi ibaratnya baru pukul 3 sore tadi pada saat post closing itu IHSG baru mengalami kondisi menurun. Jadi kita lihat ini sebagai profit taking yang koreksi sehat lah ibaratnya ya. Kita sebutnya koreksi sehat, profit taking, dan ini masih sesuatu yang aman kondisinya karena IHSG juga masih bertahan di atas support 6.000-nya juga. Yang mana kita lihat sebenarnya pendorong IHSG sepekan ini kan beberapa hari terakhir tuh turunnya memang selain tekanan dari asing besar banget, juga memang ada beragam sentimen lainnya ya. Jadi setelah tekanan jual tersebut menurun, sekarang IHSG baru menguat kembali, namun seperti yang kita tahu dalam jangka pendek pasti ada profit taking setelah penguatan. Jadi yang terjadi pada hari ini adalah efek dari profit taking tersebut, yang mana masih juga wajar dan kita melihat masih ada ruang penguatan kembali untuk pekan depan. Jadi kiranya Oke. saya simpulkan sepekan ini ya seperti itulah. Profit taking yang wajar ya, karena penguatan yang sudah Ya. berlangsung selama 3 hari di pekan ini, yaitu Selasa, Rabu, dan juga Kamis ya. Oke, Hmm. Pak William sendiri melihat kalau dari sisi net foreign sale asing memang lebih kecil dibandingkan dengan penutupan perdagangan di sore kemarin. Asing tampaknya sudah tidak terlalu signifikan melakukan penjualan di pasar reguler hari ini, hanya sekitar 66 miliar rupiah. Hmm. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini adalah indikasi yang bagus karena berarti sudah ya minimal memang tidak net buy, tapi minimal dia net sell-nya berkurang sehingga ada berarti jenuh jual gitu ya kondisinya, dan kita melihat nih ada jadi potensi penguatan. Memang kemarin itu kan net sell-nya itu besar di terutama saham bank ya, di BRI lalu di BCA, dan kondisi sekarang sudah terbalik di mana BRI selama 2 hari kemarin, sejak kemarin dan hari ini itu net buy, cuma tinggal BCA yang masih menurun, itu pun hari ini BBCA juga menguat. Jadi akhirnya kalau kita ambil kesimpulannya dari perdagangan yang terjadi beberapa hari ini, selain dari tekanan dari investor asing juga yang sudah menurun, memang IHSG sudah jenuh jual. Jadi saat ini dengan asing walaupun masih net sell, tapi sudah menipis. Itu yang poin pentingnya adalah selling pressure yang semakin menurun, yang mana membuka penguatan untuk IHSG karena kondisi jenuh jual. Gitu. Itu Oke. aja sih yang saya simpulkan saat ini. Investasi di pasar modal kan tentunya tidak hanya harian ya Pak William, banyak juga yang Ya. berinvestasi untuk mingguan, bahkan bulanan dan tahunan. Kalau menarik Mm-mm. garis mingguan, net foreign sale-nya 1,87 triliun rupiah dicatatkan oleh investor di pasar reguler. Apakah ini Ya. angka yang masih tergolong cukup wajar untuk pekan ini? Wajar sih, memang kan rata-rata yang terjadi pada IHSG itu sejak tahun lalu juga Mhm. masih net sell. Ya, itulah kenapa tadi saya mengatakan yang paling penting adalah walaupun kondisinya kita lihat net sell, seperti hari juga masih net sell, namun besaran per hariannya itu sudah jauh lebih menurun gitu. Yang mana kita jadi lihatnya, yang penting ini kondisi jenuh jual, jadi buka ruang penguatan. Memang kalau bicara jangka panjang atau mungkin pekan depan juga apakah masih akan mengalami net sell atau tidak, itu kan kita juga belum tahu karena prospek dan sentimennya sendiri saat ini belum jelas. Jadi yang perlu diperhatikan saat ini adalah tinggal besarannya aja dan pada saham apa yang terjadi net sell. Tujuannya untuk mengukur kira-kira kalau saham tersebut memang masih ditekan terus oleh investor asing, biasanya penguatannya akan terbatas atau malah kecenderungannya menurun. Namun Oke. jika sudah tidak terjadi net sell lagi, maka ada ruang untuk penguatannya pada saham-saham tersebut. Baik, Pak William, Anda katakan prospek dan juga sentimennya belum jelas. Namun Hmm. kalau melihat tren secara teknikal dari IHSG, pola apa yang terbentuk menurut Pak William? Oke, untuk IHSG secara teknikal kita melihat ini sebenarnya untuk pola tidak ada pola yang signifikan, maksudnya yang signifikan jelas pola apa tidak terlihat. Cuman di sini dia
berhasil menembus level 6.000 yang mana sebelumnya adalah resisten, kini sudah menjadi support baru. Jadi kondisi yang bisa dikatakan breakout dari resisten mengakhiri downtrend lah gitu dari IHSG ini. Peluangnya akan mengalami kenaikan kalau mampu bertahan di 6 ribuan ya. Betul.